makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu yang kami muliakan. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Wali Kota Dumai Bapak Haji Faisal SKM Mati, Kapolres Kota Dumai AKBP Dopan Oktavianto SH SIK MSI. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau Bapak Nizar Asnawi SE MSc Dev. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai Bapak Dr. Andes Haji Alfian MAG. Yang kami hormati Camat Dumai Timur beserta Camat Dumai Kota. Yang kami hormati Ketua FKUB Kota Dumai, Ketua MUI Kota Dumai, Ketua LPTK Kota Dumai, Ketua PMD Kota Dumai, Ketua MDI Kota Dumai, Ketua dan Komisioner Basnas Kota Dumai, Ketua Muhammadiyah Kota Dumai, dan Ketua Masjid se-Kota Dumai, pimpinan Bank BRI, Bank BSI, Bank Mandiri Cabang Kota Dumai, serta penyuluh se-Kota Dumai dan Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan. Segala puji syukur marilah senantiasa kita curahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan yang luar biasa dan penuh berkah ini, pada hari ini Rabu tanggal 20 September tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah, bertempat di Masjid Agung Habibur Rahman Dumai Islamic Center Kota Dumai. Bersama akan kita ikuti serangkaian acara pengukuhan pengurus dan personalia Dewan Masjid Indonesia Kota Dumai. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita simak dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Asral SHI. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk berkahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, seraya berdoa, beriring harapan, semoga kegiatan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Ustaz Panaikan Hasibuan LC. Kepada Bapak kami silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, ya maha pengasih dan penyayang, irhamna, sayangi kami Allah. Allahumma ya akramal akramin, yang mempunyai kemuliaan, ikrimna, muliakan kami dengan kemuliaan yang membolak-balikkan hati sakit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tetapkan hati kami pada agamamu dan ketaatan kepadamu. La taj'alid dunya akbar hammina, jangan jadikan dunia ini akhir dari tujuan hidup kami. Wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan berikan kami pemimpin yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, jadikan kehidupan ini kehidupan setiap detiknya bertambah kebaikan min kulli syarrin, jadikan kematian itu membuat kami benar-benar istirahat dari semua kejahatan ya Rabbal Alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla, tidak mudah bagi kami dalam urusan kami ya Allah, kecuali Kau berikan kemudahan. Mudahkan urusan kami, mudahkan urusan saudara kami, mudahkan urusan keluarga kami, mudahkan urusan pemimpin-pemimpin kami, terkhusus pemimpin Kota Dumai. Ampunkan dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa orang yang pernah berbuat baik kepada kami.
min ba'dihi tafarruqan maqsumah berpisahan pada pertemuan ini berpisah. Dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, rangkaian acara selanjutnya sambutan Ketua Panitia Pelaksana Bapak Dr. Andes Haji Adi Ayani. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah alhamdulillah di pagi menjelang siang dan pada hari di rumah Allah ini. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar dan insyaallah bermanfaat bagi kita bersama. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Dubai, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolresta Dubai, Bapak Camat Kota Dubai, kemudian organisasi Ketua FKUB, Ketua MUI, Ketua LPTQ, DI, NU, Ketua dan Komisioner Basnas, Ketua Muhammadiyah, pimpinan Bank BRI, BSI, dan Bank Dio. Kami muliakan pimpinan wilayah dan rombongan dari Provinsi Riau bersama kita setelah hadir. Kemudian undangan kami pada Bengkulu yang hadir pada kesempatan ini, dan Ketua dan Pengurus Masjid Kota Dumai. Hormati anak-anak yang hadir pada kesempatan ini. Ucapan selamat datang pada pengurus wilayah DMI Provinsi Riau. Mudah-mudahan Bapak yang hadir pada kesempatan ini bisa melaksanakan tugas dan nyaman di Kota Dumai ini. Selanjutnya, atas nama panitia, tentunya kami ucapkan banyak terima kasih pada seluruh elemen yang telah membantu atas terlaksananya kegiatan ini. Tentunya kita doakan mudah-mudahan mendapat imbalan bagi kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit mungkin Pak Wali kami laporkan keadaan masjid yang ada di Dumai ini. Kalau yang sudah tercatat, insyaallah mungkin akan disampaikan oleh Bapak. Ini jumlah masjid kita yang telah dicatat dan tercatat di Kementerian Agama ada 266 dan mushola jumlahnya 284. Dan permasalahan yang ada adalah di kita pertama tentang arah kiblat. Ini ada yang praktek anak dari Medan tentang pengukuran arah kiblat. Dari 6 masjid yang diukur, itu satu masjid yang memang lurus 293 derajat. Itu di Uniayu, masjid dulu namanya Masjid apa itu? Yayasan Muslim Pancasila. Itu yang pas. Yang 5 lagi itu arah kiblatnya ada yang 270, ada 276. Sedangkan arah kiblat kita 293. Ini menjadi masalah kita, dan mudah-mudahan ini melalui penyuluh agama dan kita instruksikan untuk membenahi arah kiblat kita. Kemudian yang kedua, di kita mungkin kita laporkan DMI terus wilayah, kami laporkan mungkin kita ini baru Kota Dumai dan otonomnya ini sudah ada.
dan belum sempurna disusun kepengurusannya, yaitu ada pertama BKMM, ada BPTKI, dan ada Koros Mubalik. Insyaallah ini sedang disusun, dan kalau kepengurusan sekarang untuk tingkat kecamatan sudah kita susunkan, tinggal pengukuhan. Jadi ini alhamdulillah kita untuk DMI Kota Dubai tingkat kecamatan sudah terbentuk. Selanjutnya terakhir sampaikan, organisasi ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa kerjasama kita bersama. Oleh karena itu ada semacam namanya pantun sedikit, pancing ikan. Jangan lupa membawa umpan. Bila kita seiring sejalan, semua kerja menjadi ringan. Jadi kami mohon kepada kita bersama, pengurus yang akan dikukuhkan pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama di kita untuk memajukan pertapaan Dubai ini. Mungkin nanti oleh Pak Ortonom atau apa nih Pak Ketua Wilayah kan, untuk membenahi mix ini di masjid seluruh provinsi. Ya, nanti disampaikan oleh kita. Jadi mix yang ada di Provinsi Riau, kalau ada bermasalah di masjid ini, ada dari bagian DMI untuk mengurus ini. Mudah-mudahan Dubai ini turun ya untuk membenahi mix atau pengeras suara yang ada di masjid. Saya rasa ini terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kehadiran kita bersama teman-teman Pak Wali Kota yang hadir pada kesempatan ini bersama kita untuk mengukuhkan DMI Kota Dubai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, rangkaian acara selanjutnya pengukuhan pengurus dan personalia pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Dumai masa khidmat tahun 2021-2026 diawali dengan pembacaan surat keputusan pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau tentang pengesahan perubahan pengurus dan personalia pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Dumai masa khidmat 2021-2026 oleh Sekretaris Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau, Bapak Juli Usnan ST. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau nomor 29 /KPTS /PW strip DMI strip R /4 Romawi 2023 tentang mengesahkan perubahan pengurus dan personalia pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Dumai masa khidmat tahun 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan PWDMI Provinsi Riau nomor 29 /KPTS /PW strip DMI strip R /4 Romawi 2023 tentang pengesahan perubahan susunan pengurus dan personalia PD DMI Kota Dumai masa khidmat tahun 2021-2026. Pertama, mencabut dan membatalkan surat keputusan PWDMI Provinsi Riau nomor 19 /PWDMI R /SK /2 Romawi /2021 tentang
pengesahan pengurus dan personalia pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia dalam kurung PDDMI Kota Dumai masa khidmat tahun 2021-2026. Kedua, mengangkat dan mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus dan personalia PDDMI Kota Dumai masa khidmat tahun 2021-2026. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perubahan seperlunya. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana amanah. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 20 April 2023. Ketua Mizan Asnawi SD MSc Dev ditandatangani. Sekretaris Juli Usnani SD ditandatangani. Lampiran keputusan pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia dalam kurung PDDMI Provinsi Riau nomor 29 garis miring KPTS garis miring PW DMI garis miring 4 Romawi 2023 tentang pengesahan perubahan pengurus dan personalia pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Dumai masa khidmat tahun 2021-2026. Pembina Wali Kota Dumai Majlis Mustasyar. Ketua Kiai Haji Rahmat Afifi LC. Sekretaris Dr. Andes Hendra Usman MSI. Anggota Dr. Andes Haji Jumarni, Kiai Mas Rohan. Ansori AMA Dr. Andes Haji Zulkifli, Dr. Andes Abu Bakar MA. Pengurus harian. Ketua Dr. Andes Haji Alfian MAG. Wakil Ketua 1 Dr. Andes Haji Sudarmanto. Wakil Ketua 2 Azmi SD MSC. Sekretaris Dr. Andes Haji Adeyani. Wakil Sekretaris 1 Haji Muhammad Yunus SAG MSH. Wakil Sekretaris 2 Zulfahmi Arif Esos. Bendahara Januarizal MPDI. Wakil Bendahara 1 Mujiono. Wakil Bendahara 2 Haji Saharudin. Bidang pemberdayaan organisasi dan pembinaan kecamatan. Ketua Haji Muhammad Subhan SAG. Anggota Haji Nuzul Taufik SAG. Agus Mujahidin SHI. Bidang peribadatan, hukum, zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf. Ketua Panekan Hasibuan LC. Anggota Haji Muhammad Yunus SHI. Toto Mulyadi SSY. Bidang pendidikan, iptek dan kebudayaan. Ketua Dr. Andes Mulyadi. Anggota Dr. Andes Sarifuddin Abrar Jalil MPD. Bidang dakwah, ukhuwah, sumber daya keumatan, kaderisasi pemuda dan remaja masjid. Ketua Husnul Hadi SHI. Anggota Azmir Esos SOS-I. Dr. Andes Haji Mukmin. Bidang ekonomi dan kewirausahaan. Ketua Harmi Yusri SAG SS. Ahmad Pardawan Nasution SPDI. Haji Ahmad Jupendri SAG. Bidang sosial, kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Ketua Sabta Wegi SPDI. Anggota Aibda Deli Sutrian, Roni Antori SH. Bidang pemberdayaan potensi muslimah, pembinaan keluarga PPMK dan PAUD. Ketua
Hajah Umaida Nasution SAG MPD, anggota Sri Mayang Mandra SPD, Maratik Soleh SPD, bidang kesehatan dan sanitasi lingkungan, Ketua Dr. Topan, anggota Sukarsih SAG, Asral SHI MH, Yuliana Safitri SAP. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 20 April 2023. Ketua Bizan Asnawi MSc Dev ditandatangani. Sekretaris Juli Usnan SE ditandatangani. Pengurus dan personalia Dewan Masjid Indonesia Kota Dumai dimohon mengambil posisi. Pengukuhan pengurus dan personalia Dewan Masjid Indonesia Kota Dumai oleh Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau, Bapak Haji Bizan Asnawi SE MSc Dev. Sebelum saya umumkan Bapak Ibu semua, dahulu kembali saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semua bersedia dilantik menjadi pengurus dan personalia pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Dumai? Keras semangat ya. Apakah bersedia? Bersedia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Rabu tanggal 20 September 2023 tepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 bertempat di Masjid Agung Habibur Rahman Kota Dumai Islamic Center. Saya Bizan Asnawi, Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau, melantik dan mengukuhkan Bapak Ibu semuanya menjadi pengurus dan personalia pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Dumai masa khidmat tahun 2021-2026. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa menunaikan tugas tanggung jawab dan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan kekuatan untuk Bapak Ibu semuanya. Dumai 20 September 2023 yang mengukuhkan Bizan Asnawi ditandatangani. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Mohon berkenan Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKM, Kapolres Kota Dumai, AKBP Dopan Oktavianto SH, SIK MSI, Ketua PW Camat Dumai Timur, Camat Dumai Kota, untuk memberikan ucapan selamat. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, terima kasih. Kami persilakan Wali Kota Dumai, Kapolres Kota Dumai, Camat Dumai Kota, Camat Dumai Selatan untuk kembali ke sambutan Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Dumai, Bapak Dr. Haji Alfian MAG. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Wali Kota Dumai, Pak Haji Faisal Mas, dan sama-sama kita hormati Ketua PWD Riau Bapak Amin GMT, yang kami hormati Bapak Kapolres Dumai AKBP Novan Mutabianto SH MSI, yang kami hormati Camat Dumai Kota, Bapak Camat Dumai Timur, yang kami hormati Bapak KUA Kota Dumai, yang kami hormati Ketua FKUB, Ketua MUI, Ketua LPTQ, Ketua PFD Kota Dumai, yang kami hormati Ketua NU Kota Dumai, yang kami hormati Ketua Muhammadiyah Kota Dumai, yang kami hormati Ketua dan Komisioner Pasnas Kota Dumai, yang kami banggakan Ketua Masjid di Kota Dumai, yang kami hormati pimpinan BRI Kota Dumai, SI Kota Dumai, pimpinan Bank Mandiri Kota Dumai, kemudian yang kami banggakan Menlu Agama Islam P3K dan non P3K Kota Dumai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Wali Kota yang kami muliakan, kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Wali Kota, di mana 1 bulan yang lalu kami menghadap kepada Bapak Wali Kota untuk menyampaikan keinginan kita mengundang Bapak Wali Kota untuk dapat hadir pada acara pengukuhan ini yang sedianya dilaksanakan di Masjid Taqwa Darul Sudirman Kota Dumai, tetapi sesuai dengan permintaan Bapak Wali Kota, maka beliau menawarkan kepada kita untuk dilaksanakan di Masjid DIC Kota Dumai yang kita banggakan ini. Kemudian juga pada kesempatan ini saya berharap pada kita semua bahwa baru saja dikukuhkan selaku personel dalam TNI Kota Dumai, yang mana kita diamanahkan untuk mensejahterakan masjid, memfungsikan masjid sesuai dengan pelantikan yang dilakukan atau pengukuhan pada hari ini dilaksanakan adalah merupakan tanggung jawab yang cukup besar, di mana tadi sekretaris menyampaikan bahwa di Kota Dumai ini ada 266 masjid yang mesti kita upayakan semaksimal mungkin dalam upaya-upaya masjid ini dapat dimakmurkan. Oleh sebab itu besar harapan kami kepada koordinator-koordinator akan membuat program-program yang terbaik, sehingga nanti ketika kita diberikan amanah bisa kita pertanggungjawabkan. Ketua TNI Provinsi Riau sudah wanti-wanti kepada saya, ya, bahwasanya jangan sampai DMI Kota Dumai ini sampai tidak bisa bekerja. Artinya DMI Provinsi Riau bisa suatu saat ketika tidak aktif maka kita dinonaktifkan, pertama ketuanya, karena tidak bisa mengkoordinir. Oleh sebab itu, Bapak-bapak dan Ibu yang kami muliakan, di sini ada penyuluh agama, ketika ada penggulu, ada Bapak KUA. Harapan kita tentunya Bapak KUA selaku pegang kekuasaan keagamaan di kecamatan bersama dengan Pak Camat, Bapak Kapolsek, nantinya akan bersama-sama dalam rangka
mensyiarkan atau memakmurkan masjid mana tempat kita bertugas. Rasa ini yang perlu sampaikan pada kesempatan ini untuk lebih jelas nanti untuk memberikan arahan materi tentang kemasjidan ini tentu kita serahkan kepada Ketua DPI Provinsi Riau untuk lebih luasnya. Demikian atas perhatian semua. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekali lagi. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Allahumma fiqh ila aqwam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah sama-sama kita simak sambutan dari Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau, Bapak Haji Mizan Asnawi SMPC Dev. Kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terhormat Wali Kota Dumai Bapak Haji Faisal, terhormati Kapolres Kota Dumai, Pak Camat, Pak Ketua, Bapak-bapak Ketua Majelis Lembaga yang tadi sudah disebutkan satu persatu oleh Ketua PDDMI dari saya, Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau. Bapak Ibu, ayahanda ibunda sekalian, terkhusus pimpinan daerah Kota Dumai yang baru saja dilantik dan dikukuhkan, selamat dan tahniah diucapkan. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini ada adik-adik kita dari mana dia? Dari mana? Alhamdulillah, pemuda-pemuda kita, pemuda-pemuda masjid kita. Pertama dan yang utama tentu kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah masih memanggil kita semua ke rumah yang mulia ini, ke masjid yang mulia ini, bahwa masjid adalah rumahnya Allah di dunia, dan masjid ini adalah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi orang-orang yang selalu istiqomah untuk memakmurkan masjid kita ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, sebagai bukti kita cinta kepada Allah dan sebagai bukti kita iman kepada Allah dan iman kita kepada hari akhir. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sudah memberikan tuntunan dan bimbingan, dan ini juga menjadi salah satu sunnah yang sangat mulia. Ketika Rasul perjalanan dari Mekah ke Madinah untuk berhijrah, tinggal sebentar di satu daerah namanya Quba. Ada yang menyatakan lebih kurang 4 hari di sana, dan selama berada di sana beliau mendirikan sebuah masjid. Yang haji, yang sudah haji, yang umroh barangkali sudah sampai ke sana. Itulah dia disebut dengan Masjid Quba. Rasul tidak mendirikan istana, Rasul tidak mendirikan rumah, Rasul tidak mendirikan kantor, tapi yang beliau bangun adalah masjid. Lanjut perjalanan sampai ke Madinah, yang pertama kali bangun juga bukan rumah, bukan istana, bukan kantor,
tapi lagi-lagi yang beliau bangun adalah masjid. Itulah masjid yang kita kenal sampai sekarang, namanya Masjid Nabawi. Bapak Ibu, kenapa Rasul tidak membangun rumah, tidak membangun istana, tidak membangun kantor? Yang dibangun oleh Rasul adalah masjid. Karena apa? Karena masjid inilah rumah bagi umat Islam. Rumah yang utama bagi umat Islam. Masjid inilah kantor bagi umat Islam. Masjid inilah istana bagi umat Islam. Masjid inilah benteng pertahanan umat Islam. Dan pada zaman Rasul, masjid ini difungsikan untuk melayani kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat pada saat itu, untuk memberikan manfaat seluas-luasnya, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Alhamdulillah, masjid kita ini masih baru. Tadi malam kami jam 11 lewat, 11.30 lewat di luar masjid ini, dan dari kejauhan luar biasa memang. Suasana nampak menaranya dari kejauhan itu teringat kita dengan Masjid Nabawi. Pagi ini masuk ke dalamnya ya, juga menikmati suasana yang begitu indah ya. Dan ini termasuk masjid yang luar biasa indah dari masjid-masjid yang ada di Provinsi Riau. Nah, bedanya masjid kita ini kesannya minimalis, tapi mewahnya maksimalis. Isi ruangnya kalau dibandingkan siap, dibandingkan robus, dibandingkan tampan, apalagi dibandingkan anur, mungkin luasannya lebih kecil. Tapi mewahnya ini jauh melampaui yang lain. Alhamdulillah. Wali berapa? Lebih kurang 50 kali ya. Dan mudah-mudahan dari 50 yang sudah digunakan untuk membangun rumah Allah yang begitu indah ini, Allah akan datangkan sumber-sumber pendapatan di Kota Dumai ini yang lebih melimpah lagi insyaallah. Masjid ini bisa adalah masjid yang bisa benar-benar menumbuhkan dan mengokohkan iman dan takwa masyarakat yang ada di Kota Dumai. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sedikit boleh sharing, Riau ini tentunya sangat mewah karena kita masih bisa mengandalkan sumber pendapatan dari migas. Sekarang migas kita sudah tidak yang nomor 1 lagi, tapi yang sudah nomor 3. Kita sudah ketinggalan dari Kalimantan. Nomor 1 kita sekarang industri pengolahan. Dan saya tahu Dumai ini desain untuk menjadi. Nah, karena itulah mudah-mudahan komitmen Pak Wali bersama seluruh masyarakat yang ada di Dumai ini untuk membangun masjid yang indah ini dan kemudian nanti memakmurkannya, ini akan mendatangkan keberkahan dari Allah berupa sumber-sumber pendapatan yang lebih banyak lagi. Yang ada ini kita syukuri, dan dari syukur ini kita berharap Allah tambah yang lebih banyak. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Ini yang barangkali juga penting untuk mendapatkan perhatian bagi kita semua. Sekarang kita sudah membangun, maka tantangan kita ke depan itu memakmurkannya. Kata Ustaz Somad, membangun itu sulit, tapi memakmurkannya jauh lebih sulit. Kami atas nama Dewan Masjid, Pak Wali punya satu program unggulan, namanya GSM, Gerakan Subuh di Masjid. Dan saya sudah berkeliling di 172 masjid se-Provinsi Riau. Di Dumai
Dumai sudah 3 kali, alhamdulillah. Lilin di 12 kabupaten kota dan sampai sekarang jumlahnya sudah 172 masjid. Sehingga kita tahu betul bagaimana situasi keadaan masjid-masjid yang ada di tempat kita ini. Ya setidaknya 172 itu bisalah menjadi sampel sederhana. Seperti apa keadaan masjid-masjid kita ini. Ada masjid yang dibangun dengan begitu megah, mewah, indah, tapi ketika kami datang subuhnya saja tidak sampai penuh satu saf. Kita lihat, saya tanya, ya kan? Berapa banyak pengurus masjidnya? Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 60, bahkan ada yang... Maka kita berasumsi sebetulnya, andai saja pengurus masjidnya saja yang datang sholat subuh di masjid, 1 sampai 2 saf itu isinya udah pengurus masjid aja sudah semuanya. Ya. Tapi menariknya, kita datang 1 saf pun banyak yang tidak penuh. Nah ini pertanyaannya, pengurusnya pada kemana ya kan? Kami selalu absen juga, Pak RT datang nggak, Pak RW datang nggak, Pak Lurah datang nggak di masjid. Ada yang datang, ada yang juga enggak. Kenapa demikian yang kita lakukan? Karena memang kita berharap semua kita ini punya tanggung jawab yang sama untuk memakmurkan masjid kita ini. Karena ketua masjid saja, oh ya, yang saya hormati dan simulakan ketua masjid, ketua pengurus masjid, dan pengurus yang hadir pada hari ini. Karena ketua masjid saja tak sepenuhnya sanggup untuk menghadirkan jemaah. Tapi kalau sudah Pak RT, Pak RW yang memanggil warganya untuk datang ke masjid, insya Allah datang ke warga. Dan kami sudah buktikan itu. Pak RT umumkan yang mau urusan SKTM datang ke masjid. Datang ke masjid berbondong-bondong. Yang mau urusan administrasi apapun datang ke masjid, datang ke musola. Alhamdulillah datang. Tapi kalau hanya ketua masjid, Bapak Ibu sehari 2 kali diumumkan pun belum tentu datang. Dumai ini termasuk yang barangkali diberikan anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah dengar kabar dan banyak yang cerita bahwa Pak Wali kita ini adalah ahli masjid, gitu. Yang punya kepedulian dengan masjid. Dan bahkan saya dengar info beliau sering perjalanan dari masjid ke masjid. Jadi kalau Rasulullah itu minal masjidil Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra. Nah, ternyata Pak Wali kita juga Isra juga, dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Nah, itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadi tantangan kita dan ini yang menjadi fokus Dewan Masjid. Bagaimana kita bisa menghimpun pengurus-pengurus masjid untuk menunaikan tugas dan amanahnya. Ini yang kita amati Pak Bali agak menarik. Di beberapa masjid sekarang muncul konflik-konflik yang tidak jelas. Rebutan mau jadi ketua masjid, rebutan mau jadi pengurus masjid. Tapi kemudian yang menarik juga ketika sudah jadi pengurus, kita nggak tahu apa yang diurusi Jambi. Itu masalahnya. Saya kadang-kadang mikir juga begitu ya. Jadi ketua masjid ini sepertinya belum pernah saya dengar ketua pengurus masjid digaji, belum pernah. Dikasih honor daerah misalnya, belum pernah juga. Tapi ketika mau pemilihan pengurus, konflik muncul. Pernah Pak Wali saya hari Jumat ditelepon jam 9 pagi, Pak Mizan, ada jadwal khutbah hari ini? Ada, saya bilang. Minta tolong betul loh, besok Sabtu kami mau pengurus pemilihan pengurus masjid, tapi kondisinya begini. Pak, tolonglah Bapak datang ke tempat kami khotbah hari ini. Jadi saya carikan pengganti. Saya datang ke masjid itu. Saya sampaikanlah bagaimana seharusnya masjid dan pengurusnya itu bekerja ngurusi masjid. Alhamdulillah hari Sabtu pilihan aman. Berikutnya mau penyusunan pengurus. Sudah terpilih ketua dari Pak Wali. Mau menyusun melengkapi kepengurusan. Telepon lagi, Pak tolonglah Pak, ini ada entah siapa
segala macam. Datang kami saya sudah kedua kali saya sampaikan. Yang harus kita jadikan pengurus masjid orang-orang yang memang sudah sering datang ke masjid sudah. Karena kalau dia nggak datang ke masjid, gimana caranya mau mengurusi masjid? Alhamdulillah sampai sekarang aman dan masjidnya makmur. Dan masjid itu ternyata luar biasa. Tidak ada bantuan dari pemerintah, tidak ada bantuan dari mana-mana. Cukup dari swadaya masyarakat untuk biaya operasional per bulannya 45 juta. Luar biasa. Operasional 45 juta. Dan sekarang masjid itu sudah punya satu unit usaha depot air minum. Nah itu omsetnya 400 galon per hari. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi DMI ingin fokus bagaimana memastikan pengurus-pengurus masjid ini menunaikan tugas dan tanggung jawab. Karena apa? Karena barangkali pengurus masjid itu di-SK-kan oleh wali kota, oleh camat, oleh lurah. Semuanya SK yang tertulis itu adalah SK secara administratif. Tapi hakikatnya sebagai pengurus masjid, SK kita itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena masjid yang kita urus itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang tidak menunaikan amanah sebagai pengurus masjid, maka dia sudah mengabaikan tugas amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, kemudian kami juga punya program Pak Wali Masjid Trainer. Minggu yang lalu kami diundang oleh UPI Universitas Pahlawan kolaborasi. Kita ingin menumbuhkan di masjid-masjid itu ada unit-unit usaha supaya masjid itu produktif dan mandiri. Salah satu yang sekarang sudah tumbuh itu Masjid Mart. Bagaimana masjid punya minimarket, swalayan. Kita berhitung kalau di satu masjid itu ada 200 jamaah. Satu jamaah investasi 1 juta, itu terhimpun dana 200 juta. Dan ternyata untuk menumbuhkan minimarket itu 100 juta sudah cukup. Dan itu sudah kita buat. Ketika saya jadi ketua masjid, di salah satu masjid di Pekanbaru, kita dirikan Masjid Mart. Sekarang masih berjalan, omsetnya rata-rata per hari 1 juta sampai 4 juta. 200 jamaah setiap ada kebutuhan belanja ke Masjid Mart. Di luar kita beli juga, di mana-mana kita beli juga. Kenapa kita tidak beli ke swalayan masjid? Saya pikir ini mungkin nanti bisa ditumbuhkan minimal sebagai pilot project di salah satu masjid di Kota Dumai. Kemarin saya tantang UP Universitas Pahlawan, bilang minimal Universitas Pahlawan support satu masjid sebagai pilot project. Mudah-mudahan ini tidak lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus tadi ada dari ketua panitia tentang akustik masjid. Kita memang di DMI punya program akustik masjid, fokusnya memperbaiki speaker-speaker yang ada di masjid. Kadang-kadang speaker masjid itu suaranya keras, tapi tak bisa didengar. Ya Pak ya, suaranya itu keras berdentum ya kan, tapi tak bisa didengar. Wah gitu ya. Nah itu memang ada teknik bagaimana mengatur speaker di dalam masjid. Dan banyak yang kita temui memang ya speaker banyak yang belum standar. Sehingga suara imamnya bagus, bacaan imamnya bagus, karena speakernya tidak bagus, akhirnya terkesan imamnya tidak bagus. Ini paling bahaya ya kan. Gara-gara speaker imam yang jadi korban ya kan. Gara-gara speaker ustadznya yang jadi korban. Nah, karena itu kita siap melayani. Di Riau ini kita ada 4 mobil layanan, ya kan? Dan nanti kita akan bantu untuk Kota Dumai. Nah, nanti kontak personnya melalui pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Dumai, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga ingin menjadikan masjid kita ini sebagai pusat pembelajaran bagi masyarakat, terutama pemuda remaja masjid. Nah, ini kami datang dengan Ketua PW Prima Perhimpunan Remaja Masjid Provinsi Riau, Ustadz Mujibur Rahman. Pak Kapolres, kami sekarang sedang komunikasi juga dengan Pak Kapolda. Kita ingin bagaimana remaja-remaja kita itu datang ke masjid supaya mereka kita bina dan terhindar dari
kemaksiatan, terhindar dari penyakit-penyakit masyarakat yang sekarang ini sudah sangat banyak mereka, narkoba dan lain sebagainya. Nah, ini direncanakan hari ini jam 10 sebetulnya pertemuan, tapi kami insyaallah kita kerjasama dengan Pak Kapolda untuk kegiatan remaja masjid. Dan kita sudah kerjasama untuk Kapolres, kita sudah kerjasama di Pelalawan. Jadi Kapolres Pelalawan itu punya program subuh harmoni, kami punya program gerakan subuh di masjid. Jadi sudah beberapa kali GSM di Pelalawan itu bersama dengan Pak Kapolres Pelalawan. Mudah-mudahan nanti di sini juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Wali, pimpinan daerah Dewan Masjid Kota Dumai ini sebetulnya makanya tadi dalam SK ini SK perubahan. Karena pengurus-pengurus yang sekarang ada ini adalah pengurus-pengurus yang menggantikan pengurus-pengurus sebelumnya. Nah, kenapa pengurus sebelumnya kita ganti? Memang karena pengurus sebelumnya itu belum sepenuhnya menunaikan tugas dan tanggung jawab. Ini juga perlu menjadi perhatian, dan saya secara pribadi atas nama pimpinan Belia Dewan Masjid Indonesia sudah menyampaikan sejak awal kepada ketua dan seluruh pengurus bahwa yang ada sama kita sekarang ini adalah tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus Dewan Masjid Indonesia, yang kita akan bertanggung jawab di dunia dan juga bertanggung jawab di akhirat. Nah, karena itulah prinsip menjadi pengurus Dewan Masjid Indonesia ini pernyataan kesediaan dan pernyataan kesiapan. Kalau siap menyatakan siap, kalau tidak siap angkat bendera putih. Amin. Makanya sudah ada beberapa ketua PDDMI yang langsung saya ganti karena saya evaluasi tidak lagi menunaikan tugas dan tanggung jawab. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa berharap dengan orang-orang yang tidak siap. Ada yang bingung, ini apa yang mau dikerjakan? Nah, menurut kami kerja Dewan Masjid ini yang paling jelas. Apa dia? Mengurusi masjid dan bekerja sama dengan pengurus-pengurus masjid. Makanya alhamdulillah dengan kepengurusan yang sekarang ini, walaupun hari ini baru dilantik, tapi sudah menjalankan berbagai program di Kota Dumai ini. Paling tidak 7 kecamatan yang ada di Dumai ini sudah ada pengurus cabangnya. Sudah Pak ya, 7 kecamatan sudah terbentuk, dan inilah yang akan menjadi jejaring buat kita untuk akses ke semua masjid untuk menjalankan program-program masjid di Kota Dumai. Nah, terakhir tadi disampaikan juga bahwa kita tidak akan bisa jalan dengan sendirinya. Nah, karena itu kita berharap Pak Wali, masjid-masjid kita ini menjadi tempat yang inklusif, terbuka untuk semua kalangan. Karena memang begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena ada beberapa masjid yang eksklusif. Kita mau numpang pengajian pun tak bisa. Udah kita jelaskan begini, udah kita jelaskan. Maaf dulu Pak Mengakid Ikhlas Dadu. Itu kan dia punya program Riau Milam. Salah satunya itu roadshow dari masjid ke masjid. Datang ajudan beliau ke saya. Datang ke masjid, tidak bisa. Loh, kenapa Pak? Begini. Dan sejak itu, ketika saya klinik, saya sampaikan Pak Kapolres, tidak boleh ada yang melarang orang untuk datang ke masjid, untuk masuk ke masjid, termasuk untuk tidur ke masjid. Makanya sekarang banyak tuh masjid-masjid dilarang tidur di masjid, dilarang anak-anak bermain di masjid. Buat kami dari Dewan Masjid itu kami haramkan. Kalau boleh kami berfatwa, kami keluarkan fatwa haram, larangan tidur di masjid, pengumuman dilarang tidur di masjid, dilarang anak-anak bermain. Karena apa? Karena konsekuensinya Bapak Ibu, ketika anak-anak dilarang datang ke masjid, dilarang bermain-main ke masjid, dia akan cari tempat permainan yang lain, dia akan mencari tempat-tempat yang lain untuk bermain, dan akhirnya mereka terjebak kepada masalah-masalah, penyakit masyarakat dan lain-lain sebagainya. Makanya ada yang cerita kenapa kok lebih suka di pasar ketimbang di masjid, karena orang di pasar ramah-ramah, karena pengurus masjid seram-seramnya gitu ya kan. Termasuklah tidur di masjid, ya kan? Padahal Bapak Ibu tak bisa dipungkiri, masjid ini masjid yang paling nyaman untuk tidur.
Kalau nggak percaya boleh membuktikan. Bapak-bapak nih pulang ke rumah diomeli sama istrinya, ya kan? Utang banyak, nggak bisa tidur di rumah, silakan datang ke masjid. Ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, baca Quran agak 2-3 halaman, insya Allah tertidur. Bahkan dalam banyak pengalaman, khotib, ya kan? Khotib Jumat dengan penuh semangat, ittaqullah, ittaqullah, speaker begitu berdentum suaranya, masih banyak jamaah yang tertidur sambil duduk. Itu bukti bahwa memang masjid ini tempat yang nyaman untuk tidur. Nah, dibuat pula larangan tidur di masjid. Gimana ceritanya? Kenapa begitu? Karena memang masjid ini masjid yang dirahmati, masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini nyaman untuk kita semua. Damai hati kita ketika kita berada di masjid. Tinggal sebetulnya teknis tidurnya saja itu yang perlu diatur oleh pengurus. Yang mau tidur silakan. Sekarang di Seragen sana justru ada Masjid Al-Falah Seragen, itu justru mereka mendeklar masjidnya sebagai masjid ramah musafir. Jangankan orang datang mau tidur, bahkan tempat tidur disiapkan oleh mereka. Nah, jadi orang tuh datang memang untuk tidur, dan tempat tidurnya disiapkan oleh pengurus masjidnya. Nah, pengurus masjid yang kayak gitu yang kita cari sekarang ini. Ini pengurus tugasnya mengurus, tapi urusannya apa? Bikin pengumuman aja yang banyak-banyak. Gak boleh begini, gak boleh begitu, gak boleh begitu, gak boleh begitu, ya kan? Akhirnya masjid sepi. Nah, inilah persoalan yang menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan dengan pelantikan ini pengurus masjid PDDMI Kota Dumai bisa menjaga seluruh pengurus dan memberikan pengarahan yang sebaik-baiknya untuk pengurus-pengurus yang ada di Kota Dumai ini. Terima kasih atas segala perhatian, terkhusus kepada Pak Wali Kota yang sudah justru meminta supaya pelantikan ini dilaksanakan di sini, dan kemudian mudah-mudahan ke depan kita bisa terus bersinergi. Ini kalau GSM Pak Ketua bisa jalan bareng sama Pak Wali Kota, nah insya Allah ini GSM yang luar biasa di Kota Dumai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan, marilah sama-sama kita ikuti dan simak bersama sambutan dan arahan dari Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKM Mars. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh manis pisang berangan, tumbuh subur dan berhalaman. Selamat datang Bapak Mijan Asnawi beserta rombongan di Kota Dumai, kota idaman. Bila berhendak akan karunia, banyak-banyaklah berbuat baik. Sebanyak-banyak tempat dunia, masjid sajalah tempat terbaik. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati pimpinan wilayah DMI Provinsi Riau, Ustadz Mijan Asnawi beserta pengurus yang hadir pada hari ini, Bang Dofan yang bersama kita pada hari ini, yang kami hormati Kakak Munak, Bang Alfian, sekaligus ketua terpilih pimpinan daerah DMI Kota Dumai, ketua Muhammadiyah, ketua NU dari bank yang hadir, ada Bank Mandiri dari BSI dan sebagainya, dan yang kami hormati ketua LPTQ dan organisasi masyarakat usaha agama dan pengurus masjid yang hadir pada hari ini, dan anak-anakku yang kami cintai dari MAN Kota Dumai yang luar biasa. Baik Pak Ketua, kami hari ini mohon maaf, saya sangat alergi kalau masjid impaknya terlalu banyak, 50 juta, 80 juta. Untuk apa Pak? Orang berimpak untuk digunakan. Kami ini Pak Ketua, masjid kami ini impaknya tidak pernah Pak, bahkan minus. Tiap bulan dapat sekitar 40-50 juta minus. Ada yang perbaiki untuk pengajian sebagainya. Saya lihat dari masjid Pak di Dumai ini, yang impaknya memang tak bahkan makin meningkat. Saya bilang untuk apa? Ini harus dimanfaatkan sehingga insya Allah masjid bisa berbuat banyak. Hari ini kami Pak Mizan, kita punya program siswa beradab. Kami berharap sekalian, hari ini tolong pengurus masjid yang hadir hari ini,
Jangan kita untuk program baik bagi mengaji maupun apapun kita nunggu TPA TPK, jangan. Masjid Pak cukup besar. Saya ke Kampar beberapa kali. Kampar tuh tiap maghribnya Pak ada 5 bahkan lebih guru ngaji. Yang laki-laki sebagian, yang perempuan sebagian. Anak datang mengaji Pak. Baik yang menghafal Qur'annya maupun tahsinnya. Kami insyaallah tahun ini juga akan merekrut guru ngaji lebih kurang 5-6 orang. Kita akan bagi 3 perempuan, 3 laki-laki. Untuk apa? Agar anak kita mengaji kemarin Pak. Untuk apa? Untuk memperbaiki tahsinnya, untuk mempertambah hafalannya. Karena target kami Pak Ketua Pak Meja, kita punya target hari ini sudah 3.300 sudah hafal juz 30-nya. Nanti Desember lahirkan 5.000 orang. Kami yakin kalau sekolah Pak tidak bisa maksimal karena banyak program-program kurikulum mereka. Yang kami harapkan ya TPH, TPK dan juga masjid mushola yang ada di rumah. Saya tadi malam safari maghrib di Bukit Badren. Mushola alhamdulillah anak-anaknya ada 50 sampai 60 orang. Bayangkan kalau menunggu TPA Pak, nggak ngaji mereka. Saya bilang sama ketuanya, tolong kita hari ini punya program bantuan untuk guru-guru TPA TPK. Dan saya titip sama ketuanya, tolong bukan gedungnya kami minta, tapi legalitasnya, administrasi. Walaupun masjid mushola, silakan mereka urus administrasi ke benar, lapor ke ketua forum, kita akan bantu Pak. Kami ingin semua masjid mushola ada guru ngaji yang bantuan transfer dari kami. Hari ini alhamdulillah sudah 450.000 Pak kita bantu. Tahun depan 500.000 kami bantu per bulannya. Kami akan bergaji Pak, honor aja lah untuk transportasi. Kami ingin semua masjid mushola terdaftar di Kemenang. Dan di PR Pak Ketua, masjid kita sebagai Pak belum lengkap administrasinya, belum terdaftar di Kemenang. Kami ingin semua masjid mushola terdaftar secara administrasi, sehingga insya Allah nanti kita bisa bantu untuk transportasi guru-guru ngajinya. Nanti kami mohon Pak, biar nanti ada staf-staf di KUA, tolong dibantu juga, sehingga insya Allah minimal Pak satu masjid atau mushola satu guru ngaji. Dan kami yakin Pak, kalau sudah dibentuk pertama sudah jalan, saya yakin Pak, orang tua akan banyak mengantar anaknya untuk mengajar anaknya di masjid mushola. Yang pertama. Yang kedua, dia tugas untuk ketua masjid yang baru, ketua DMI baru. Insya Allah tahun depan kita akan umrohkan imam masjid mushola sekitar 20 orang. Kami kasih wewenang kepada Pak Alfian untuk menyeleksi. Ini ada kori-kori, ada lengkap nih. Bang Usul ada lengkap lah, ada Bang Asral, semua ini kori-kori. Ada kori-kori ahli, tapi kori yang terlibat karena memang kita sudah laki-laki imam aja. Nanti kita agak longgar Pak, karena terlalu ketat. 1 juz, jadi orang-orang seluruh orang pajaran dapat Pak. Minimal surat sajadah dihafal agak berat juga. Nanti yang berangkat itu juga. Nanti kita buat aturan Bang Alfian, kita kurangilah minimal masa kerja dia, itu tahsin bagus. Kalau hafal nanti menyesuaikan nanti kita runding. Insyaallah nanti kita akan seleksi bulan 11. Target kami Februari tanggal 20 kita berangkat ke umroh untuk imam masjid dan mushola. Ini kemarin sekitar 40 orang, kita tambah Pak, jadi tambah 20 orang, 6 orang, 20 orang. Jadi insyaallah dia akan menambah motivasi pengurus masjid mushola. Dan kayak mohon Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, pengurus masjid tolong siapkan Pak, siapkan di SK-nya dan sebagainya. Nanti kita akan buat surat resmi kepada seluruh masjid mushola di Kota Dumai melalui Pak Lurah kami, sehingga insyaallah seleksi dapat baik. Kemarin ketuanya kami tunjuk Pak Jakaria dan kami juga Pak Jakaria ketuanya. Cuma nanti Pak Ustaz Jakaria ya, kita libatkan nanti ketua BMI dan seluruh jajaran untuk menyaksikan khusus imam dan juga imam masjid dan mushola. Berikutnya Bapak sekalian, kami yang titip Pak Alfian, kami juga risau nih, ini anak muda nih Pak, dia juga senang ke masjid. Libatkan mereka Pak. Saya lihat masjid mushola Pak Pizan agak aleti dah. Yang muazin Pak, mohon maaf, kadang-kadang enggak pas baca, ya boleh lah, boleh, tidak dilarang. Tapi tolong libatkan anak muda nih Pak, mereka sebagai muazin, sebagai bilal, apa panitia hari besar, libatkan mereka. Kalau pengurus masjidnya Pak, insya Allah melibatkan anak muda aktif Pak. Saya lihat rumah ini sudah mulai bangkit Pak. Anak-anak muda masjid kita cuma aktif. Kemarin saya ke Bukit Timah, ke Bumi Ayu. Bumi Ayu luar biasa Pak, saya lihat. Luar biasa, mereka sangat aktif. Bukit Timah juga masjid yang non aktif juga aktif Pak. Saya yakin kalau semua masjid mushola Pak, remaja masjidnya aktif, saya yakin akan hidup Pak Alfian. Ini kerja berat Pak Alfian. Mungkin Pak
ada strategi kami untuk usul lah, bukan kami mengajari usul. Buat Pak penilaian-penilaian punya masjid. Buat penilaiannya, nanti adik dari kami lah, kalau dia nggak usah Bapak risau. Yang penting Pak keliling buat penilaian, bagaimana apa secara administrasi. Jadi yang lain-lainnya Bapak sekretariat Pak silakan. Nanti hadiah dari kami. Rutin buat tiap tahun Pak. Kenapa? Kalau teman masjid kita nilai Pak, mereka senang. Mereka suka Pak dinilai. Kenapa? Mereka punya kemampuan yang luar biasa. Mereka suka buat inovasi-inovasi. Kita sebagai orang tua Pak, sebagai yang dimana sebagai ketua pimpinan daerah DMI, kami berharap Pak Alfian nanti tolong buat program kerjanya. Kami titip Pak remaja masjid kita ini untuk apa? Untuk kita nilai. Ya bukan hanya sebagai pengurus saja, aktif olahraganya, aktif kegiatannya, aktif pengajiannya, silahkan. Kami secara administrasi sedapat kami serahkan kepada Pak Alfian dan kawan-kawan. Terakhir terus sekalian, hari ini Pak Mizan memang di rumah yang jauh, paham-paham yang lainnya jauh lah. Tapi kita juga harus kawal juga. Kami tidak mau juga setiap masuk masjid semua tidak boleh. Ini bid'ah. Saya mohon maaf, saya agak kasar, agak tegas Pak. Kemarin kita kasih kesempatan sekali, rupanya masjid melonjak pula dia. Awak pula di WA-nya, ya kan? Berani pula kasih kesempatan sekali. Saya ingin merangkul betul Pak, merangkul. Ya mohon maaf, kita juga saya bukan Ustaz, tapi kami ingin kita rukun lah. Rukun dalam arti memang ya tidak saling menyalahkan Pak. Sudah kasih kesempatan sekali komplain Pak, mau masih dikomplain. Pak Wali membiarkan orang-orang keluar masuk lagi. Udah kata saya, ya akhirnya punya Pak. Saya bilang orang berani juga ya saya bilang Pak. Dia tidak tahu bahwa ini tidak mengamankan di tengah-tengah kan. Maksudnya paham, harus saya Pak. Jangan kasih lagi, dimanapun dia tidak saya kasih. Mau jadi kori, dia menjadi hot, tidak saya kasih lagi. Mohon maaf, ini kami tegaskan. Agar nanti jangan kita menyalahkan. Ya Pak Kapolres, jangan menyalahkan, tidak boleh Pak. Terutama ulama Ustaz Pak. Jangan kita bid'ahkan orang masjid Pak. Itu orang luar Pak. Itu banyak. Ada di tempat-tempat maksiat itu, tolong jangan ajak ke masjid. Jangan yang ajak ke masjid, kita salahkan lagi. Ini tidak boleh Pak disalah. Tidak boleh, bukan saya nggak Pak. Saya kita dirukun lah. Pak Kapolres saya ingin bagaimana kita menjadi nyaman Pak. Ini banyak Pak orang yang tak sholat. Itu harus kita ajak ke masjid. Jangan kalau udah ke masjid kita salahkan. Mohon maaf ya. Dengan tegas. Walaupun Bang Usul juga bayar Bang Usul tetap istiqomah tadi ya kan. Terakhir Pak, terakhir kita bangun ini Pak bukan untuk pamer Pak, bukan. Kami ini ada ikon rumah. Hari ini alhamdulillah Pak, Islamic Center kita ini tetap bernama Masjid Agung Habibur Rahman Dumai Islamic Center Pak. Hari ini alhamdulillah. Kami ingin Pak mengambil nama Rohul. Yang dulu Rohul terkenal Pak, orang ke sana dengan walaupun jauh bisa 4-5 jam dulu Pak Kapolres. Orang tetap ke sana Pak. Yang lihat ke masjid Pak, keindahan masjidnya. Dan hidup syiar agama di masjid Pak. Itu kami ambil. Momen Rohul kami ambil hari ini alhamdulillah. Sekarang orang Malaysia Pak, ada teman-teman di Kuala Lumpur, di Malaysia, asal dia ke Riau Pak, ke rumah dia sejak tu. Dia dah tahu Pak, dah viral Pak, di sini di jalan tetangga. Untuk apa? Untuk hidup UMKM, hidup Pak orang yang lainnya, hidup ekonomi itu Pak. Jadi sekarang memizan setiap Jumat, Sabtu, Ahad, ini cukup ramai kunjungan dari Pekanbaru, dari Siak, terutama Kampar nih. Kampar pernah tembus ada 18 bus Pak, sekitar 1000 orang. Mereka bawa ustaz, mereka ngajar hari silahkan. Yang penting sepaham saya bilang. Kalau nggak sepaham kami langsung checklist. Pak, mohon maaf agak keras nih. Maka saya bilang ketua masjid tolong seleksi. Dulu saya longgar Pak. Silahkan membuat ngaji sini, ada kelompok silahkan. Tapi karena sudah menyalah dia, sudah terlampau batas, kami cut. Jadi memang agak tegas. Jangan nanti kita mohon maaf, karena kita ingin bolehkan ayat dirusak semuanya. Jadi kami mohon Pak Alfian, ini kerja berat saya yakin, tapi ini cukup amanah lah, cukup luar biasa bedanya. Saya yakin Pak Alfian ini yang bilang ini Pak, dah senior semua nih, ya kan? Jangan habis nanti hari ini tak pernah lagi kegiatan. Saya tunggu program kerjanya, ya Bang ya? Baik remaja masjid, baik tadi masalah kiblat, baik juga untuk bagaimana memanage masjid. Nanti Pak Alfian kami siap lah. Kami siap mendengar dari Jogja. Nanti Pak Alfian panggil semua masjid, bagaimana memanage masjid dengan baik.
bagaimana mengelola masjid yang baik. Saya pernah ke Jogja kemarin, yang pernah kita undang kemari, yang mengintai, pernah kita undang ke Nurul Yakin. Kasnya tidak ada Pak, kasnya nol. Jadi uang itu untuk riba, untuk pinjaman sebagainya mereka kelola baik. Akhirnya makin banyak orang Pak berimbang. Dan kami rasakan habis sekalian. Kami Nurul Yakin, Ustaz Jagre tahu lah. Ustaz Jagre tahu halaman selesai. Itu Pak kami nekat alhamdulillah. Mungkin banyak orang berimbang untuk masjid. Jadi Bapak sekalian, terima kasih semuanya. Kami terima kasih. Ini terakhir Ustaz. Karena besok kita pilpres, kita pileg. Mohon Pak Alfian, tolong pengurus masjid jangan coba-coba kita membuat isu di masjid. Saya yakin, ya silakan kita beda kode, beda warna, beda partai silakan. Tapi pengurus masjid Pak tetap istiqomah, berikan pengertian Pak. Hari ini Pak sudah menjamur, sudah viral NPWP nomor piro wami piro. Kita pengurus masjid harus mendakwahkan Pak, menimba jemaah kita Pak, menimba jemaah kita. Tolong Pak, kalau hari ini kita pilih karena uang, mohon maaf. Kita pun Pak yang sudah ke masjid macam menghalalkan Pak, membiarkan. Kita punya PR Pak. Minimal pengurus masjid mengajak warga jemaahnya untuk betul-betul pilih yang terbaik. Sehingga insya Allah Pak, kalau ini kita betul-betul NPWP kita betul-betul kita hilangkan, ya tidak mungkin menolkan Pak. Kita hilangkan NPWP Pak, minimal orang masjid tidak lagi memilih karena uang. Sehingga kami sangat yakin Pak, kalau kita memilih yang terbaik untuk anggota legislatif, saya yakin oleh sekalian, Dumai dan berkah. Bapak Ibu, kami hari ini rasa betul kami maju wali kota tanpa membayar 1 rupiah pun kepada warga Dumai. Kami dipilih 51.000 orang memilih kami. Dan ini berkah Pak. Hari ini kita lihat Pak, Dumai bukan karena wali kotanya, tidak Pak, karena Allah telah turun tangan membantu Dumai. Kita tak sangka Pak, dari yang 1,1 triliun Pak beli kita sejak saya birokrat sampai sekarang Pak. Alhamdulillah Pak. Sekarang sudah hampir 2 triliun lebih kita Pak. Tahun depan juga hampir 2 triliun Pak. Makanya Pak, jalan, sekolah, kesehatan, bantuan-bantuan guru ngaji, bantuan umroh, bantuan yang lain Pak, dapat kita berikan. Kenapa? Dumai ini berkah. Dan kalau nanti pemilihan DPRD Pak, baik DPRD provinsi, DPRD Dumai, kita pilih yang mau masjid, insya Allah. Jangan Pak pilihnya mau caleg baru masjid. Kita pun pede Pak, orang pengurus lah dapat bantuan amal, dapat bantuan pede pula tuh. Habis duduk Pak hilang datang masjid lagi. Nah silakan Bapak sekalian, kita punya caleg-caleg baik, caleg-caleg ada ustaz, ada pengurus masjid, silakan Pak. Saya tidak kampanye, tapi saya mengimbau. Karena kalau kita memilih yang terbaik Pak, yang sudah tahu agama, jangan kita Pak, mohon maaf, ada seolah-olah Pak orang-orang ustaz tak boleh jadi politik, orang agama tak boleh. Jangan Pak, salah. Nabi Pak mengatur siasatnya di masjid. Perang Pak, Nabi di masjid Pak, mengatur bagaimana perang ini, strategi di masjid Pak. Jangan kita ditanami Pak, jangan pilih ustaz dan nanti dia terpengaruh, jangan. Kalau kita tidak pilih ulama-ulama Pak jadi anggota dewan Pak, kapan lagi dewan itu terbaik Pak? Sekarang Pak, ada dewan kita yang ulama, tapi saya sedikit Pak, hanya 3 orang. Tapi kalau ada 20 orang Pak, 50% orang ulama, saya yakin Pak akan makmur daerah saudara Pak. Saya sangat yakin. Kemudian Ibu sekalian, kami tidak panjang lebar karena langsung acara lagi di Hotel Patra. Terima kasih Pak Kapolres. Dijawab Pak Kapolres, Pak berkah Pak 24 orang masjid kita berkah hari ini. Allah kirim kemari Ibu sekalian. Kami sangat senang sekali kita bisa sinergi, dan kami yakin nanti DMI bisa nanti langsung ke Kapolres tunjukkan program-program. Saya yakin Pak Kapolres punya Babin Kantimas, punya polisi RT bisa dirangkul. Sehingga insya Allah kami yakin kalau Polri dengan DMI sejalan, insya Allah akan mudah kita membangun masjid dan kota Dumai ke depan lebih baik. Lebih kurang terima kasih Bang Mizan dan seluruhnya. Bagi sekalian Pak Kapolres, tetap semangat, tetap sehat selalu, dan mari kita bangun Dumai dengan hati, mari kita bangun Dumai dengan kekompakan. Insya Allah Dumai menjadi kota Baldatun Thayyibatun Ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama
seluruh rangkaian acara pengukuhan pengurus dan personalia Dewan Masjid Indonesia Kota Dumai. Maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini dapat memberi keberkahan dan kemaslahatan bagi kita bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang hari ini karena DMI sudah besar, Dewan Masjid Indonesia sudah besar di seluruh Indonesia. Hari ini alhamdulillah dengan perubahan struktur, tadi Ketua PW sudah mengukuhkan ketua yang baru, dan kami berharap besar dengan pimpinan daerah DMI Kota Dumai, Pak Alvin dan kawan-kawan. Kenapa? Masjid sekarang menjadi tempat yang betul dinikmati oleh masyarakat Dumai, seorang umat Islam. Kalau pengurus masjidnya oke, manajemen bagus, apalagi dibina oleh baik dari wilayah maupun daerah, saya yakin ujian akan besar. Sehingga insya Allah kita bisa bermuamalah, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa mengekonomi di masjid. Banyak hal yang bisa dibuat di masjid. Tergantung dari ketua kita terpilih dan juga jajaran. Dan mohon nanti teman-teman media juga menginformasi masyarakat kita bahwa kita sudah ada DMI Kota Dumai yang akan bisa membina, membantu, saling bisa komunikasi. Sehingga insya Allah saya yakin masjid Mushola Kota Dumai akan hidup ke depannya. Ada suatu ada rasa lah. Kalau mereka dah umroh, mereka melihat langsung Ka'bah, mereka bisa ziarah ke Madinah, ada suatu semangat. Ini reward untuk kami. Reward kami berikan ada kriterianya. Yang sudah mungkin 10 tahun atau 5 tahun nanti biarlah Pak Alvin dan kawan-kawan merumuskan syarat-syaratnya, sehingga insya Allah ini yang kami berikan kepada imam masjid dan mushola.